Mung mampir ngombe itu sebenarnya saya punya album Jawa, judulnya itu Mampir Ngombe. Mampir Ngombe ini memang seluruhnya pakai bahasa Jawa, mulai dari lagu pertama sampai lagu ke-12. Yang pertama memang kami beri judul Mung Mampir Ngombe. Nah, Mung Mampir Ngombe ini kita buat sebagai tema awal. Insya Allah tema-tema selanjutnya sesuai dengan judul-judul lagunya, karena nanti Mung Mampir Ngombe ini satu lagu, ini nanti akan kita kupas habis, karena insya Allah dalam setiap lirik itu insya Allah semuanya saya menggunakan dasar-dasar ayatnya, dasar-dasar hadisnya, semuanya ada, sehingga nanti bisa kita bisa kita diskusikan juga sambil kita nyanyikan. Nah, nanti berikutnya, pertemuan berikutnya insya Allah kita akan berikan judul Wang Sinawang atau Sugih Tanpa Bondo, ya. Karena sesuai dengan judul lagunya, ada Wang Sinawang, ada Sugih Tanpa Bondo, ada Ajining Diri dan sebagainya. Insya Allah nanti akan kita buat sesuai dengan judul-judul lagunya. Monggo dipersilakan. Baik, sebelum acara dimulai untuk dakwah akustik, untuk mohon keberkahan Allah Ta'ala, mudah-mudahan acara ini tidak hanya sekedar hiburan tapi membawa manfaat untuk menjadikan hati kita nanti hati yang tenang, hati yang betul-betul bersih, dan insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Keberkahan ini tidak hanya untuk ada yang ada di sini, tapi keberkahan untuk seluruh warga di Kelurahan Sondaan dan juga nanti menyebar ke wilayah-wilayah lainnya. Karena terus terang memang saat ini memang di setiap kelurahan punya agenda-agenda seperti ini, ya. Tapi yang pertama mempelopori adanya dakwah akustik baru Kelurahan Sondaan. Mudah-mudahan ini menjadi warna yang berbeda, ya, warna yang berbeda. Baik. Dan alhamdulillah Pak Lurah beserta aparatur yang ada di bawahnya itu semuanya mendukung, dan sekali lagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk itu mari kita sejenak mohon kepada Allah Ta'ala, kita berdoa sejenak, mudah-mudahan sekali lagi acara ini betul-betul mendatangkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amanna waghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tersun. Baik, saudara-saudara sekalian, ini nanti akan kita awali dengan kita nyanyikan dulu sebuah lagu. Jadi lagu ini karya, kebetulan Allah mempermudah saya untuk membuat karya ini, karya yang berjudul Mung Mampir Ngombe, gitu ya. Lagu ini original buatan kita dan insya Allah alhamdulillah sudah diakui hak ciptanya dan sudah layak edar, gitu ya.
Kita dengarkan dulu sebuah lagu Mampir Ngombe. Dunya sing mbok duweni iku mung titipan saka pangeran, ora bakal kekal yen ora ngamal, ora ana ajine yen ditinggal mati. Wengi sing padha goleki esuk tekan sore sing meres kringete rumangsane marai tentreme ati jebulane malah regasane ati. Sing padha elingo urip donya mung mampir ngombe bekale akhirat dudu padha donya ananging ati takwa lan ikhlas sing aman. Sing padha goleki esuk tekan sore sing meres kringete rumangsane marai tentreming ati jebulane malah regasane ati. Sing padha elingo urip donya mung mampir ngombe bekale akhirat dudu padha donya ananging ati takwa lan ikhlas sing aman. Tinggal diamalke tandur kebajikan lan perilaku mulya ojo nganti telat mengko mudah gelo yen wis ketekane pati. Tinggal diamalke tandur kebajikan lan perilaku mulya ojo nganti telat mengko mudah gelo yen wis ketekane pati.
sebuah lagu pertama di album Mampir Ngombe. Ini ya. Judulnya Mung Mampir Ngombe. Saderengipun nyuwun pangapunten para yai, para ustadz, para habaib kok bilih wonten sesepuh bini sepuh wonten ing tlatah Kelurahan Sondaan. Mbok bilih mangke nyuwun pangapunten niki boten badhe paring piwulang. Ananging monggo kita sareng-sareng sinau bareng. Nyuwun pangapunten saderengipun bilih wonten ing dalu menika monggo sareng-sareng sinau ya. Temanipun mampir ngombe. Mbok bilih mangke wonten kalepatan-kalepatan nyuwun tulung dalem dipun sletik mboten napa-napa. Dipun sletik kajenge lurus ki malih ngoten nggih. Dados para sedherek kula sedaya kesupen iki wau dereng kula tepangaken. Saya kebetulan bersama rekan-rekan LPMK. Di sini ada Mas Sulis. Mas Sulis ini termasuk apa namanya? Ya, penggerak di Masjid Probel. Tapi beliau juga artis sebenarnya. Maka kita berdayakan, gitu ya. Jadi sesama anak Sondaan ini diberdayakan semua Mas Sulis. Jadi ini kebetulan saya tidak membawa tim saya, Pak, tim saya yang di Kang Adem Official, tapi ini karena memang inisiatif dari teman-teman LPMK untuk memberdayakan semuanya, sekaligus untuk meregangke Kelurahan Sondaan supaya betul-betul sesuai tagline-nya, Sondaan di hati dan berbudaya. Budayanya nanti betul-betul mengembalikan budaya seperti nenek moyang. Budayanya itu punya pitutur luhur, budayanya itu punya unggah-ungguh, budayanya itu punya akhlakul karimah kalau dalam bahasa Rasulullah. Bagaimana supaya kita bisa mewujudkan akhlakul karimah, tidak nanti adu dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa memiliki akhlakul karimah itu? Budayanya tinggi. Salah satu ciri budaya tinggi itu adalah akhlak. Kita meneladani di wilayah kita ada pahlawan-pahlawan nasional, ya. Ada Dr. Wahidin juga ada di Solo, gitu ya. Terutama kalau di sini Pak Agus Salim, Saman Budi, Pak Saman Hudi, Pak Agus Salim itu pahlawan-pahlawan semuanya. Dan kita sebagai generasi penerus mari kita isi, ya. Bagaimana supaya kita betul-betul Sondaan itu di hati, hatinya nanti senantiasa bersih, hatinya senantiasa tentram. Maka alhamdulillah kami selaku warga juga, ya. Saya warga Mutian RT 6 RW 11. Kalau dulu saya kalau di masjid itu ya, kalau ada di Mujahidin ya di Pelanggar Rahmat, karena memang di pojok sendiri RT 6 RW 11. Tapi mohon maaf karena ternyata saya 2010 itu oleh Allah dipindahkan ke Gentan. Tapi hati saya masih di Sondaan, KTP saya Sondaan. Hati saya masih di Sondaan. Makanya anak-anak saya sekolahnya juga di DII. Keluarga saya juga ada di Sondaan juga. Ada Pak D saya, ini kebetulan juga punaan-punaan. Mas Umar ini dapat punaan saya. Dan bapak saya juga hadir di sini, dan adik-adik saya juga hadir. Kebetulan warga Sondaan juga. Dan untuk itu, insya Allah malam ini kita akan belajar bareng Mung Mampir Ngombe dan judul-judul yang lain, Wang Sinawang, dan nanti album yang lain. Alhamdulillah sudah ada 45 lagu, Pak. Dan itu nanti kita buat judul-judul sendiri, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan nanti insya Allah semuanya lagu-lagu yang arahnya itu untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa. Mudah-mudahan ini menjadi warna lain di Kelurahan Sondaan, ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan lirik-lirik lagu dari Mung Mampir Ngombe. Lagu ini saya buat berangkat dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar itu dinasihati padahal masih muda. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Apa ini orang asing itu? Awa'abir sabil, atau pengembara. Jadi Rasulullah itu memberikan nasihat pada seorang pemuda. Wis ning dunya itu jadi orang asing. Orang asing itu kayak nyun sewu ada turis ke sini itu kan paling hanya main kan itu toh, atau kunjungan wisata atau kunjungan kerjaan, dan itu kan tidak menetap di sini. Menetapnya di mana? Menetapnya di tempatnya sana. Maka Rasulullah memberikan gambaran itu kepada sahabat Ibnu Umar supaya menjadikan dunia ini seperti orang asing. Di dunia ini kita hidup seperti orang asing. Kenapa? Karena hakikatnya Rasulullah kemudian menyatakan di dalam surat 29, itu surat Al-Ankabut ayat 64, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa ladarul akhirah lahyal hayawan. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanya permainan, hanya senda gurau. Dan kehidupan yang sebenarnya nanti kehidupan di akhirat. Waladarul akhirah lahyal hayawan. Rasulullah mensitir ayat ini supaya kita sadar bahwa ternyata dunia itu permainan. Permainannya bahasa kita itu dolanan. Sing jenenge dolanan itu berarti belum tenanan. Nek mobil-mobilan berarti itu mobil tenanan. Maka hidup kita di dunia ini oleh Allah masih dolanan. Hidup yang sebenarnya nanti di akhirat. Kenapa kok dolanan? Karena di dunia ini nanti kita masih bisa mati. Nanti hidup di sana sudah tidak ada kematian lagi. Khalidina fiha abada. Kehidupan di akhir itu abadi. Hanya persoalannya nanti kita abadi di mana? Abadi di neraka atau abadi di surga? Pilihan kita. Maka salah satu tugas kita malam hari ini kita belajar bareng itu untuk mempersiapkan bekal kita supaya kita berada di surga karena salah satu syarat sebagai penduduk surga nanti ada panggilan Allah. Panggilannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci. Siapa yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang suci ini? Orang-orang yang memiliki qalbun munib, qalbun salim, orang yang punya hati bersih, hati yang bercahaya. Dan tagline-nya Sondaan itu luar biasa ini. Sondaan berhati, ada di hati. Hatinya apa? Hatinya bersih. Kenapa? Karena nanti budayanya supaya itu. Dan budaya ini, budaya yang tertinggi itu adalah akhlakul karimah. Kalau dalam pelajaran kita kadang-kadang hanya di permukaan diberi pelajaran unggah-ungguh, sopan santun, padahal itu pelajaran intinya ada di dalam hati. Hati yang bersih, hati yang tenang itu nanti akan melahirkan akhlakul karimah. Ketika dia berucap maka mesti ucapannya baik. Ketika dia berbuat mesti perbuatannya juga baik. Dan itulah akhlakul karimah. Dan suatu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapa yang terbaik di antara kami orang-orang iman itu ya Rasulullah? Siapa orang yang imannya paling sempurna ya Rasulullah? Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu berangkat dari hati yang bersih. Jadi inspirasi saya ayat tadi dan juga nasihat Rasulullah, mampir ngombe. Maka kita juga menyitir budaya kita. Mbah-mbah kita dulu itu mengistilahkan di dunia ini mau mampir ngombe. Kenapa? Seperti orang asing itu tadi, kita itu ibarat aja sebentar. Dalam Al-Quran sering kita menggunakan istilah, kita baca dalam Al-Quran itu mata'un qalil. Mata'un qalil itu apa toh? Kelengkapan yang hanya sedikit. Nek ukuran waktu itu sebentar.
Nek ukuran sedikit itu nikmat itu enggak seberapa dibanding nikmat akhirat. Maka orang-orang tua kita dulu memberikan nasihat mampir maka insya Allah akan kita uraikan mampir ngombe itu maksudnya apa. Nah ini tadi dalam lirik-lirik yang kita buat pertama kali kita kenalkan bondo dunya sing mbok duweni iku mung titipan saka pangeran, ora bakal kekal yen ora ngamal, ora ana ajine yen ditinggal mati. Kenapa kita buat lirik awal seperti itu? Untuk menyadarkan kita bahwa manusia itu pertama oleh Allah itu memang diberikan ilham cinta terhadap dunia. Semua manusia ya. Nanti kalau kita rujuk ayatnya ada dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqaddarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah itu menjadikan setiap manusia itu punya syahwat cinta terhadap dunia. Dan dunia itu kalau kita uraikan lagi nanti ada pasangan ya. Sing laki-laki ya suka perempuan, perempuan juga suka laki-laki. Terus setelah itu suka anak-anak, suka harta yang banyak, emas, perak, rumah, kendaraan, sawah, ladang dan sebagainya. Nah, siapa di antara manusia yang tidak senang, tidak suka, tidak cinta dunia, maka sebenarnya itu mungkin malaikat, bukan manusia. Karena Allah memberikan ilham kepada setiap manusia. Zuyyina linnas, setiap manusia itu dijadikan indah, mesti seneng. Nek orang seneng itu berarti orang normal. Hanya saja kadang-kadang oleh Allah kan dunia itu kadang dilengkapi kadang tidak. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Ya kadang-kadang enek sing dilengkapi pasangan ning urung dikaruniai putra. Wis lengkap ya pasangan enek, anak enek. Ini ternyata harta ya urung enek, ya. Belum punya rumah, belum punya kendaraan dan sebagainya. Enek sing wis dikaruniai Allah, wis duwe pasangan, duwe omah, duwe mobil dan sebagainya, ternyata anaknya ora itu tidak. Enek sing anaknya pirang-pirang, ya. Ini ternyata yo ekonomi ini murat marit. Sing pengen duwe anaknya nganti miliaran, Pak. Ini saya punya teman banyak, mungkin sudah habis 2 miliar itu sampai usaha untuk bayi tabung dan sebagainya. Sudah hampir 20 tahun itu belum dikaruniai putra. Nek duit itu turah-turah, berpengen duwe anak itu saja sudah di atas 2 miliar ya, sudah mencoba ya, untuk bayi tabung berkali-kali. Pokoknya terapi apapun dijalani, tapi karena Allah belum mengizinkan, ya belum dilengkapi. Neng ada orang yang jajannya wis ora kepengin, bluncur wae. Digampangke. Ya ada. Dan itu semua adalah mata'ul hayatid dunya, kelengkapan hidup di dunia. Nah, oleh Allah karena dunia itu rata-rata manusia itu memang mencintai dunia. Maka jangan sampai dunia itu menjadikan kita terpedaya. Maka Allah memberikan rumusan, karena itu bisa memperdayakan mata'ul gurur, mata'ul qalil. Dalam surat Hadid ayat 20, ternyata kelengkapan hidup di dunia itu bisa memperdaya. Maksudnya memperdaya itu apa? Kalau orang itu sudah cenderung kepada dunia, Rasulullah itu memberikan gambaran, kalau seseorang itu punya emas 1 lembar, bahkan 1 gunung, maka dia akan menambah lagi emas sepenuh gunung itu lagi. Nek masih ada kesempatan, maka dia akan tambah lagi yang ketiga. Dan itu adalah
mataul hayatid dunya, gitu ya, kelengkapan hidup di dunia. Dan kelengkapan hidup di dunia itu betul-betul bisa memperdaya sampai alhaakumut takatsur. Kalau orang tidak ngerem, maka berbanyak-banyak itu telah memperdaya hatta zurtumul maqabir, sehingga sampai menjelang kubur pun itu saya dipikir itu gor duit, saya dipikir sertifikat, saya dipikir rekening, saya dipikir omahe, padahal wis arep dikubur, wis mati, arep mati itu sing dipikir itu rekeningnya bingung. Terus kok nek aku mati piye rekeningku sing ning kono, piye sawahku sing ning kono, piye omahku sing kae, mobilku piye. Nah itu kalau orang itu sudah terperdaya oleh kehidupan dunia, maka tadi kita ingatkan, dunia ini sebenarnya hanya mampir ngombe. Meskipun hanya mampir ngombe, meskipun hanya sebentar, tetapi dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah nek diartikan ladang ya ladang, nek diartikan sawah ya sawah. Ladang kita untuk menanam tanaman yang nanti akan kita panen di akhirat. Ladang kita ya hanya di dunia ini, nanti di akhirat nggak bisa lagi kita nanam, karena memang di akhirat itu hanya panen. Maka dunia jangan sampai kita terpedaya. Maka diingatkan, karena biasanya manusia itu terpedaya oleh apa toh? Harta. Maka bondo dunia sing mbok duweni. Baik, untuk melengkapi biar nanti lebih lengkap lagi, kita akan nyanyikan Sugih Tanpa Bondo. Ini ada lagu kedua, Sugih Tanpa Bondo. Setelah ini nanti kita break sebentar, kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan atau berikan kesempatan untuk yang bertanya. Sekali lagi nanti ada door prize untuk yang bertanya. Mohon dipersiapkan pertanyaannya. Kita nyanyikan lagu Sugih Tanpa Bondo. Ngerti hakikate sugih ana sing Jawa akeh bondo donya, ana sing Jawa duweni kuwasa, ana maneh duwe lemah lan raja kaya. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tetep uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja kaya, saya bisa nglalekno. Ngerti ya kuwi kabeh sandiwara, sugih sak tenane ana jero ati, sing dadekne tetep uripe wonten ing gesang lan patine. Sugih bondo donya bisa wae sengsara, duweni kuwasa bisa cilaka, akeh lemah lan raja
dunia duki akhirat. Oke, itulah lagu yang kedua, Sugih Tanpa Bondo. Nah ini tadi karena lirik pertama di Mampir Ngombe itu berkaitan dengan bondo dunyo ini ya. Itu rene ajine nek ora diamalke. Itu betul-betul akan muspro karena hakikatnya dunia ini hanya permainan. Maka bagaimana supaya kita menjadikan dunia ini betul-betul berarti? Bukan kekayaan dunia yang harus kita tumpuk-tumpuk. Karena ternyata Rasulullah memberikan nasihat, laisal ghina bikasratil arad walakinna ghinan nafas. Dalam riwayat lain, ghinal qalb. Yang namanya kaya itu bukan kaya harta, bukan kaya kemewahan. Tapi menurut Rasulullah, kaya yang sebenarnya itu adalah kaya hati. Nah, orang kalau hatinya kaya, maka insya Allah seberapapun itu betul-betul dia akan merasa, kalau bahasa tazkiyah nafas itu dia akan merasa qanaah. Qanaah itu berarti merasa cukup seberapapun yang diberikan Allah Ta'ala. Meskipun mungkin orang lain melihat ukurannya kurang, tapi betul-betul hatinya kaya. Yang kaya itu hatinya. Apalagi kalau diberikan kecukupan seperti Nabi Sulaiman, Masya Allah. Yo nabi, yo raja, yo hartanya banyak, ilmunya tinggi, Masya Allah. Tapi ternyata tetap mengembalikan hadza min fadli Robbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur? Itu seperti Nabi Sulaiman. Jangan sampai nanti seperti Fir'aun atau seperti Korun. Korun itu baru dikaruniai harta. Ya mungkin kalau bahasa sekarang mungkin orang terkaya di dunia. Itu ternyata wis kemaki. Ini semua karena ilmuku. Wah, ini semua karena keringetku. Nek cara Jawa. Itu dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-88. Ini semua adalah karyaku. Ini semua adalah karena ilmuku. Ini semua karena keringetku. Maka apa yang terjadi? Ternyata oleh Allah hartanya itu dibenamkan. Fir'aun juga rumangsa kuwasa. Tadi sugih sapa sing ngerti, ya. Apa itu sugih itu? Ya. Ternyata sugih yang sebenarnya itu bukan kaya harta, bukan kekuasaan. Ukurannya itu bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan nanti Fir'aun itu kekuasaannya dulu seperti sekarang negara adidaya, ya. Tapi ternyata juga ditenggelamkan oleh Allah. Maka itulah sugih tanpa bondo. Ini melengkapi mung mampir ngombe. Baik, dari sini monggo saya persilakan. Bapak Ibu, ada yang bertanya? Monggo dipersilakan. Pikiran kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari hati kita, itu bisa jadi setiap hari kita berbuat dosa. Maka Rasulullah mengajarkan cara mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, menjadi orang yang cerdas setiap hari. Caranya bagaimana? Dievaluasi dirinya, dievaluasi amalnya. Dalam dirinya, dalam hatinya itu ada noda enggak? Karena bisa jadi pandangan mata kita bisa menodai hati kita. Ucapan kita kadang-kadang menyakiti orang lain. Kadang-kadang kita sombong hati kita. Kadang-kadang kita ada riak dan lain sebagainya. Setiap hari itu. Maka kalau kita betul-betul coba untuk melihat diri kita, ternyata mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu konangan kabeh. Kalau kita sudah melihat diri kita, insya Allah nanti gak sempat melihat orang lain. Nah, kalau kita sudah evaluasi dan istighfar dan tobat, insya Allah nanti kita akan ada harapan diampuni Allah dosa-dosanya. Bagaimana supaya harapan itu nanti bisa muncul kenyataan? Kalau surat 66, surat Taubah, surat Tahrim ayat 8. Orang iman diperintahkan untuk taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau kita sudah taubat istighfar setiap hari, itu ada harapan. Bagaimana supaya harapan itu bukan harapan palsu, bukan PHP. Allah memberikan ayat lagi, rumusan lagi. Ikuti dengan memperbaiki iman.
ikuti dengan memperbaiki ketakwaan, ikuti dengan memperbaiki amal soleh. Itu surat Taghabun ayat 9 dan surat At-Talaq ayat kelima. Wa may yu'min billah wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'ati wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati. Siapa yang menjaga imannya, menjaga takwanya, menjaga istiqomah amalnya setelah tobat dan istighfar, maka yukaffir anhu sayyi'ati, oleh Allah nanti akan betul-betul ditutup keburukan-keburukannya. Mengatakan Pak Yai. Jadi mudah-mudahan itu praktek setiap hari. Implementasinya gimana supaya hati kita? Rasulullah sudah memberikan contoh itu. Dan insya Allah lagu-lagu yang akan kita dengarkan nanti ke depannya mengarah ke sana semuanya. Ada album Mencintaimu, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, baru cinta dunia kita nanti insya Allah beres semuanya. Tapi harus dipersiapkan dulu hatinya supaya bersih. Nah, pertama yang kita kenalkan itu kenapa mampir ngombe? Karena rata-rata kita itu dengan dunia itu kelet banget. Nah, supaya kita betul-betul menyadari bahwa dunia itu mampir ngombe, maka mampir ngombe ini betul-betul kita kenalkan dulu, supaya nanti kita betul-betul meskipun hidupnya di dunia, tapi sebenarnya pikiran kita itu sudah di akhirat, hati kita itu sudah di akhirat. Kata Bapak Yai, buki-buki. Ada lagi yang lain, monggo dipersilahkan. Masih ada dompet ya? Masih ada. Monggo dipersilahkan, ada yang tanya? Tanya Pak. Pandal. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit Pak Ustadz. Di lingkungan kita kadang terjadi crash di jalan atau di mana dengan orang lain. Yang saya tanyakan, jika kita nyenggol atau apa gitu, bagaimana melatih kesabaran kita saat terjadi sengketa atau permasalahan dengan orang lain agar hati kita tetap bersih dan suci seperti itu. Terus yang kedua, tolong dikasih tipsnya agar kita bisa menjaga hati kita menjadi lebih bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Mas Arif. Mas Arif. Mas Arif. Wah, ini sesuai dengan namanya, itu sudah tinggi nih, Arif. Arif itu betul-betul yang sudah mencapai ketinggian. Baik. Ada di salah satu lagu kita nanti ada ajining diri ono ing lati. Terus enek ngunduh wae pakerti. Lagu-lagu kita nanti mengarah ke sana. Bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan setiap konflik yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari, gitu ya. Karena manusia itu nggak ada manusia yang sempurna, satu. Yang kedua, tidak ada manusia yang hidup hanya sendirian kok, orang butuh wong liya, nggak ada. Dan di dalam berinteraksi itu kadang-kadang ya sok senggol-senggolan, kadang omongane nyelekitke, gitu ya. Kadang-kadang kita omongan ora omong, ning gor sikape tok sing nyelekitke. Kita era ngomong neng ulate petani raja mak. Piye padha nyelekitke. Gitu ya. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa apa yang kita amalkan, kita lakukan itu sebenarnya sudah membuat Nah, khususnya kadang-kadang kita itu mendolimi orang tapi tidak terasa. Makanya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu contoh yang luar biasa. Rasulullah itu manusia yang disebut Allah memiliki wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini sekaligus kita karena bulan Maulud, karena ini Rabiul Awal, kita ngiras pantes Maulid, ngiras pantes kita memperingati kelahiran Nabi. Artinya apa? Kita sebagai uswah hasanah, beliau sudah memberikan contoh yang terbaik. Aku ini, gitu ya, aku ini yang terbaik dengan keluargaku, contohnya seperti itu Rasulullah. Dan sikap Rasulullah itu ternyata tidak hanya dengan keluarga baik,
dengan sahabat, dengan tetangga, sampai Rasulullah itu membuat kriteria tetangga yang paling baik adalah yang paling baik dengan tetangganya, sahabat yang paling baik adalah yang paling baik dengan sahabatnya, saudara yang paling baik adalah yang paling baik dengan saudaranya. Sampai-sampai membuat standar tidak sempurna iman kalian kalau kalian tidak mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Dan bukti cintanya itu kepada siapapun, ternyata Rasulullah itu dengan musuh pun ketika dicaci maki itu tidak bales, malah didulang. Kan kisahnya sudah viral ya. Itu contoh Rasulullah. Bagaimana kita bisa, kalau memang kita dizolimi, bagaimana kita malah justru malah memaafkan. Rasulullah itu akhlaknya sudah sampai pada itfa billati hiya ahsanu sayyi'ah, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Bahkan ketika perang pun ternyata akhlak ini juga dipakai. Kowe nek nisah pedaku kudu sing landhep, kowe nek ngenai leher itu gak cepet mati, itu akhlak dan ora tersiksa. Nek kamu sudah berhasil menang terus buat tawan, harus diupeni tenanan, ojo disiksa, supaya mereka mendengarkan seruan Allah, supaya mereka mendengarkan dakwah dan bisa masuk Islam. Itu luar biasa akhlaknya Rasulullah. Dan akhlak Rasulullah ini sudah mencapai wa innaka la'ala khuluqin adzim dalam surat Al-Qalam ayat yang ketiga. Kenapa? Karena hatinya Rasulullah itu sudah ada cahaya Al-Qur'an. Karena hatinya itu sudah disiapkan menjadi hati yang munib, hati yang salim. Ingat ketika Rasulullah berada di Gua Hira, itu ada peristiwa sebelumnya, namanya berkholwat, namanya bertahaddus. Ngapain itu berkholwat, bertahaddus? Itu sebenarnya membersihkan hati, supaya tidak terpengaruh kehidupan masyarakat yang penuh kemusyrikan, penuh keduniaan. Enak ikut berbangga-bangga dengan keturunan, berbangga-bangga dengan harta, kemusyrikan dan sebagainya. Hatinya itu supaya bersih. Maka Rasulullah kemudian bertahanus, berkholwat, sering di Gua Hira, menyendiri, membersihkan hati. Nek kita sekarang tidak perlu neng gua, tidak perlu neng Nyun Sewu, tidak usah neng gunung, tidak usah, tidak perlu. Oleh Rasulullah kita diajari, wis nek kowe sholat wis bisa dijadikan untuk mi'rajmu. Kalau bisa aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan juga wa minal lail fatahajat. Nek kamu mampu maka pada waktu malam tahajud. Maka wali-wali kita dulu termasuk Wali Songo, termasuk Sunan Kalijogo, itu sampai membuat lagu Tombo Ati. Salah satunya adalah bagaimana supaya kita menghidupkan malam, maca Quran sak maknane, wetengi roe kangwe dan sebagainya. Jadi untuk sampai ke sana ternyata Rasulullah itu sudah membersihkan hati dan sudah diberi cahaya, sehingga nek coro akhlak tadi untuk bisa membalas sesuatu keburukan jadi kejahatan jadi kebaikan, itu level hatinya memang harus sudah sampai situ. Nah sekarang caranya bagaimana? Itu pertanyaan yang kedua. Caranya bagaimana supaya kita naik level? Nyun Sewu, kadang-kadang kita itu nggak memperhatikan hati. Karena selama ini manusia itu banyak memperhatikan kondisi fisik. Wetenge luwih sithik wis langsung mlayu ning nggih oleh Pak Mursid. Gitu. Wetenge luwih sithik wis ning nek atine kotor, penuh penyakit ora krasa, Pak. Kadang-kadang nggak pernah memperhatikan hati. Padahal hatinya itu janjane ya lapar. Padahal hatinya itu juga gelap, butuh cahaya. Padahal hatinya itu sakit, butuh obat. Lagi loro utuh sithik langsung mlayu apotek. Langsung ning dokter. Kalau itu kebutuhan fisik, tapi kalau kebutuhan non fisik, kebutuhan hati, itu kadang-kadang kita nggak memperhatikan. Padahal oleh Allah nanti yang dilihat itu apa? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nanti yang dilihat Allah itu bukan jasadmu,
tapi yang dilihat Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu nanti. Nah, untuk memulai bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang cemerlang sebagaimana Rasulullah itu, maka tahap pertama kita harus memperhatikan kondisi hati kita dulu. Jangan-jangan hati kita itu termasuk hati yang penuh penyakit, atau naudzubillah, jangan-jangan hati kita itu termasuk hati yang mati. Maka Rasulullah memberikan isyarat orang mukmin itu mestinya hatinya bersih. Kriteria hati itu ada 3, hati yang bersih, hati yang penuh penyakit, hati yang mati. Yang bersih itu ya hatinya mukmin. Kapan kita supaya hati kita bersih? Setiap hari. Bagaimana caranya? Ya dibersihkan, banyak istighfar, banyak taubat. Kalau sudah dibersihkan, terus diisi cahaya. Dari mana cahayanya? Insya Allah bacaan Al-Quran kita, sholat kita, ngaji kita, silaturahim kita, amal soleh kita nanti akan jadi cahaya. Tapi syaratnya cahaya semua itu akan masuk ketika hati itu sudah bersih. Surat Waqiah ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Cahaya Al-Quran gak akan bisa masuk kalau hatinya masih kotor. Maka tugas kita setiap hari harus bersihkan hati dulu. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak evaluasi diri. Ya Allah, kadang di rumah omongan kita kepada suami, omongan kita kepada istri, omongan kita kepada anak, omongan kita kepada orang tua, kepada tetangga dan sebagainya, itu baru omongan, belum pikiran. Tonggone ngarep tuku motor, pikirannya opiye. Sing mburi mobilnya anyar, pikirannya elek meneh. Ya, neng pasar kancane ngerenteng, pikirannya elek meneh, ya. Ini lagi omongan sama pikiran, belum hati. Wah, hati ini bendino dak deg. Kenapa? Ya nonton kancane, nonton tanggane sing. Karena melihatnya itu apa? Melihatnya itu mesti di atasnya. Ya. Maka setiap hari kita harus membersihkan hati itu dulu. Kita sadari, kita banyak istighfar, terus diisi dengan cahaya. Insya Allah level hati kita nanti akan naik. Maka yang ada nanti adanya cuma syukur, adanya cuma sabar. Bahkan ketika ada orang yang berbuat jahat, justru dia akan berbuat kebaikan. Bendino dicaci maki, bendino dilok-lokke, malah diparani kayak gula teh karo oleh-oleh. Pun mas betul nopo bentitan mangkon lah, supaya hati kita bisa sampai seperti itu, seperti Rasulullah tadi diunak-unaknya malah didulang Rasulullah. Nah itu memang butuh level hati yang tingkatan-tingkatan adalah bagaimana kita bisa menaikkan level hati kita. Tidak ada kata terlambat. There is no time too late. Dosa sebanyak apapun, kesalahan sebanyak apapun, surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55, ternyata Allah masih memberikan kesempatan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas dirinya. Melampaui batas itu kabeh-kabeh wis diterak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah masih bisa memberikan kesempatan, dapat rahmat masih bisa. Selama masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan hidup, kesempatan tobat. Masih bisa tobat, masih bisa memperbaiki diri, masih bisa istighfar, masih bisa memperbaiki imannya, masih bisa memperbaiki amal solehnya, takwanya. Jangan sampai nanti menjelang kematian lagi taubat seperti Fir'aun nanti. Itu dalam surat An-Nisa ayat 17-18, taubat itu nek iso ya segera. Kapan segerane itu? Nek iso ya saat ini. Nggak usah nunggu-nunggu besok. Ya nek sesuk je urip. Nek sudah mati. Iya. Maka sekali lagi masih ada kesempatan. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, maka masih bisa taubat, masih bisa istighfar. Masih bisa menaikkan level hati kita. Kita semuanya hakikatnya di dunia itu masih sama. Seorang rasul, seorang nabi pun masih diingatkan Allah. Jangan sok suci, ya. Fala tuzaku an, termasuk nyun sewu sing ngomong ini, gitu ya.
termasuk saya ngomong juga nggak boleh merasa dirinya paling hebat, dan siapapun manusia tidak boleh ada yang merasa hebat, karena Allah sudah ngerim, batasi, fala tuzaku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian hebat, karena hakikatnya yang tahu hanya Allah. Nah kita semua berlomba, finishnya nanti di akhirat. Makatan Sarif mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Oke, baik, kita kenalkan lagu yang ketiga, Wang Sinawang. Tadi mau mampir ngombe, sugih tanpa bondo, sekarang Wang Sinawang. Sing mbok sawang katon cetha tur welo ananging sak temene ora padha karo sing tok bayangne. Katon seger menawi di sawah, jebul layu menawi di senggon, katon legi menawi di dahan, jebul pahit menawi di raoske. Dadi sadar dunya mung dolanan, urip ing akhirat sing temenan. Kanca sakabeh dunya iki mung sawang sinawang. Ojo ketipu kebiaren donya, dadekne kelon nek wis dirasakne. Katon seger menawi di sawah, jebul layu menawi di senggon, katon legi menawi di dahan, jebul pahit menawi di raoske. Dulur kanca dunya iki mung sawang sinawang. Aja ketipu kebiaren donya, dadekne kelon nek wis dirasane. Dulur kanca
ojo sakabeh dunya iki mung sawang sinawan ojo ketipu kebiareng donya dadekne kelon nek wis dirasane tansah eling lan waspada marang Gusti kang Maha Kuwasa insyaallah uripku dikabelne kendaline hawa nafsu durjana kendaline hawa nafsu durjana kendaline hawa nafsu durjana. Oke, itulah lagu yang ketiga, Wang Sinawang, gitu ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan ini cukup 3 lagu aja, gitu ya. Jadi mampir ngombe, mau mampir ngombe, kemudian sugih tanpa bondo, dan yang ketiga itu Wang Sinawang. Nah ini nyambung semua ini, karena tadi Rasulullah mengajarkan pada kita bagaimana supaya bisa memiliki sikap hati yang menganggap dunia itu hanya sementara. Bahkan Rasulullah sampai menanamkan, kamu tahu enggak yang namanya akhirat di dunia dibanding akhirat itu, jari kita masukkan ke laut, diangkat, terus air yang netes itu adalah dunia, sedangkan lautan itu adalah akhirat. Itu gambaran dunia dibanding akhirat. Yang tadi mataun kolil, kelengkapan ya hanya sedikit, nek waktu ya hanya sebentar. Mosok waktunya sebentar, iya. Sekarang nyun sewu, dari sini bapak ibu yang paling sepuh siapa ini? Paling sepuh, ada yang 80 lebih bapak ibu? Yang usia 80? Nggak ada. 75? Oh ada bagus. Di atas 70 siapa saja ini? Wakum. Oke. Kira-kira saat ini nek kita bayangkan, loh ternyata saiki aku wis 75, ternyata saiki aku wis 60, ternyata aku wis 50. Kebetulan kalau ini tiba-tiba kok ya kroso aku ya wis 50 toh ternyata. Orang kroso Pak, tapi saya ingatnya, saya itu masih ingat waktu kecil gitu kan. Ijik kadang-kadang dolan nang kali mriku niku Pak, tenggen lawean niku kalau ben kula sok renang tenggen anu niku. Tenggen dokter Bayazid niku masuk, kuwi kan enten lepen niku Pak. Wah kalau ben saya enten yes. So dijak kanca teng mriku ijik renang. Padahal niku dhisik SD. Sok-sok tenggen omah lawa niku, wis menjelang kematian. Maka Rasulullah menyadarkan pada kita, dunia itu hanya sebentar, tapi yang lama nanti di akhirat. Tapi meskipun sebentar, dunia itu menentukan, ya, menentukan kehidupan kita yang abadi itu. Maka bagaimana supaya kita tadi mendapatkan cahaya, karena cahaya inilah nanti yang akan kita bawa sampai akhirat. Di dunia ini supaya hati kita bercahaya, maka kita harus menganggap dunia itu mau mampir ngombe. Apapun yang ada di dunia ini sebenarnya itu hanya kelengkapan yang sedikit. Maka yang paling penting di dunia itu ternyata bukan yang kita cari banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan prestasi, banyak-banyakan pangkat dan sebagainya. Hakikatnya yang harus kita cari itu adalah sugih tanpa bondo. Bagaimana kita supaya kaya, tapi kaya hati. Meskipun kita punya kekuasaan yang tinggi, meskipun kita punya harta yang banyak, alhamdulillah, kalau nanti juga kaya hati, itu semua akan manfaat.
kekuasaannya juga bermanfaat, hartanya juga akan bermanfaat. Nek dikaruniai harta, dikaruniai kekuasaan, tidak memiliki hati yang kaya, bisa ciloko, Pak. Maka tadi dalam lirik-lirik lagu Sugih Tanpa Bondo, bisa ciloko, Pak. Oke, bondo dunya duwe kuwasa, rumangsane itu iso nentremke ati. Ternyata malah ngrekasake ati. Kan itu ya. Maka Rasulullah menanamkan kita supaya memiliki hati yang kaya. Laisal ghina bi kathratil arad walakin ghinan nafs. Ginal qalb, kaya hati, kaya jiwa. Kalau nanti kita kaya hati, kaya jiwa, maka kita insya Allah punya kesadaran untuk wang sinawang. Kita melihat orang lain itu nanti insya Allah wang sinawang. Ora kepinginan, ora gumunan, ora kagetan, itu ya. Jadi lihat orang itu orang gumunan, orang kagetan. Ya. Maka orang-orang seperti inilah yang nanti sudah mendapatkan karunia Allah, cahaya dalam hatinya. Dia bisa ridho terhadap apa yang diberikan Allah pada dirinya. Dia akan senantiasa bersyukur apa adanya. Dia akan senantiasa menyatakan alhamdulillah. Maka Rasulullah mengajarkan kita wa qulil hamdulillah ala kulli hal. Ucapkan alhamdulillah atas setiap kondisi. Maka insya Allah wang sinawang. Jadi apapun yang kita lihat dari orang lain itu jajannya ya gor fata morgana, Pak. Nek awake dhewe kon ngrasake tenan, urung karuan seneng. Wah kan numpak mobil Mercy enak tenan. Padahal sing ngrasake numpak mobil Mercy niku mumet, Pak. Mikir rekeningnya oke ra jamak piye ngamanke. Enake gor kuwatir tok kok gak di nyun sewu kok gak di jikuk karyawane kok gak kuwatir niku. Kok gak diblandangke sedulure kok gak wis pikirane bendina niku gor kuwatir tok. Padahal numpake Mercy. Tapi ternyata pikirannya, hatinya itu nggak tenang. Karena khawatir pengen piye dan sebagainya. Kuwi lagi mikir duite. Burung kok mikir anaknya, mikir bojone, nek wis kebadan, kadang-kadang anaknya ya ada sing beli malahan. Ada toh? Nah, ini yang jadi pikiran. Maka Allah mengajarkan kepada kita mataul ghurur. Dunia ini adalah fata morgana. Jadi fata morgana itu kalau siang hari kita lihat di aspal itu seperti air, tapi ternyata diparani orang-orang, itu fata morgana. Sama, maka kita syukuri apa adanya. Nyun sewu duwe bojo, kadang-kadang nek nonton bojone wong liya sampai ada lirik lagu bojomu tak silie nek rapi nak tak belekne. Wah, ini marahi bubrah ini. Makanya saya buat lirik-lirik yang tidak mengarah ke situ ya. Nanti tidak ditirokke tenanan. Itu marahi bubrah. Maka ketika kita wang sinawang, insya Allah kita akan mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Karena hakikatnya yang kita sawang mungkin lebih baik, tapi bisa jadi itu buruk bagi kita. Maka nanti dalam pengembangan lagu-lagu berikutnya, itu sesuatu yang kita cintai belum tentu kita baik bagi kita. Allah itu seperti itu memberikan rumusan. Bisa jadi sesuatu kita cintai tapi ternyata itu sebenarnya tidak baik. Ada sesuatu yang kita benci jadi itu apik. Jadi Allah itu kalau membuat rekayasa itu seperti itu untuk kita. Maka itu wang sinawang. Baik, sesi terakhir pertanyaan. Insya Allah. Kalau ini kan mungkin temanya wang sinawang ya. Mamer ngombe. Ini bagaimana tentang ada kita sebagai istri kepada garwan, seumpamanya misalnya ini bukan untuk saya, ada titipan pertanyaan ini. Bagaimana dengan adab seorang istri kepada pasangannya apabila pasangannya belum bisa menyempurnakan ibadahnya yang 5 waktu. Sementara kalau kita ingat usia kan sudah tidak muda lagi.
Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Khairi. Saya ini saat sering jawab, ini curhat pertanyaan mau. Curhat Mas Jojo temu di. Baik. Jadi ini untuk umum gitu ya. Umum. Saya ada satu album Mencintaimu, itu salah satunya janji suami kepada istri. Itu ada lagu janji suci suami, ada juga janji suci istri. Yang intinya sebenarnya memang kewajiban suami itu ada, kewajiban istri itu ada. Dan kewajiban istri itu adalah mentaati suaminya, tapi ketaatannya itu mestinya ketaatan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah. Nek kon taati kon berbuat maksiat terus taat itu beda, nggak boleh malah, gitu ya. Berbuat kemusyrikan, berbuat penyimpangan itu nggak boleh. Taat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya kalau suaminya itu ternyata belum sesuai yang diinginkan, gitu ya. Katakanlah belum menjalani sholat 5 waktu, apa kudu taat Iwan? Ingat, kewajiban sholat waktu 5 waktu itu memang pribadi. Ketika sudah diingatkan kok tidak mau jalani, itu dosanya pribadi. Tapi sebagai istri tetap punya kewajiban untuk taat, meskipun suaminya mungkin sholatnya sak penak dewi kan itu ya, atau malah belum sholat, ragilum sholat. Selama apa yang diperintahkan suami itu tetap tidak penyimpangan, itu tetap ada kewajiban taat. Kecuali kalau yang diperintahkan itu sesuatu yang menyimpang, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tetap harus kekeh taatnya, karena hakikatnya taatnya istri kepada suami itu taat kepada Allah. Jadi karena kita nggak bisa melihat Allah kan melalui suami. Lah suami memerintahkan kepada istri itu mestinya sesuatu yang juga sesuai yang diizinkan Allah. Kalau memang nanti memerintahkan istrinya sesuatu yang menyimpang, itu juga jangan ditaati, nggak boleh ditaati, malah haram nanti. Ngaten nggih Bu? Karena ini tadi pertanyaan beneran, bas mentah Kak. Alhamdulillah. Cekap niki, cekap apa lanjut? Wah, alhamdulillah. Cekap nih Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini model dakwah akustik itu seperti itu. Dan ini kita kenalkan di halaman Kelurahan Sunda Ani, betul-betul dalam rangka untuk, karena memang ini untuk menghidupkan dari kita untuk kita, supaya betul-betul tagline Sondaan di hati dan berbudaya itu nanti betul-betul dari semua arah bisa terwujud gitu ya. Paling tidak dengan adanya kegiatan ini itu bisa mendukung dan memiliki value tersendiri ya. Dan mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi awal yang baik, mendatangkan barokah untuk kita semuanya. Amin. Baik, dari saya apabila ada hal yang kurang berkenan dari ucapan saya, dari tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kekeliruan, insya Allah nanti akan kita revisi di lain kesempatan. Dan pangapunten dumateng para yai, para ustadz yang mungkin bisa rawuh pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, mohon untuk diberikan masukan. Pak Lurah, matur suwun, dah betul ya? Udah mulai ya. Nggih. Pak Cari. Nggih. Kepada LPMK terutama ini terima kasih, dan teman-teman saya ini ada Mas Sulis, ada Mas Jadud ya. Mas Sulis ini adalah takmir, salah satu takmir di Masjid Robert. Mas Jadud ini takmir di Langgar Rahmat sama Mujahidin. Oh, Pak itu Rahmat juga 3. Alhamdulillah. Lu ini doa loh.
Amin. Kok diamini loh Mas Tadi. Mantap. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan monggo dipersilahkan kalau memang masih mau menikmati hik dan sebagainya, susu segar dan sebagainya. Acara ini secara formal kita tutup dulu. Kalau memang ada yang mau menyumbangkan suara emasnya, monggo, gitu ya. Mau latihan nyanyi atau apa, monggo dipersilahkan. Ini ada ahlinya, ada Mas Zadud sama Mas Sulis. Dari saya sekali lagi ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita akhiri majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.